Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ramadan dengan NIM E1E121019. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya hasil pengerjaan saya terhadap soal ujian akhir semester mata kuliah kalkulus 2. Jadi langsung saja, di sini telah diberikan 4 soal. Nah, jadi langsung saja kita melangkah ke soal yang pertama. Nah, yaitu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat per 3 kurang 4 dan sumbu X di antara X sama dengan min 2 dan Y dan X sama dengan 3. Nah, jadi di sini kita sudah diberikan kurva Y dan ada sumbu X, ada X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Jadi tahap yang pertama yang saya lakukan yaitu saya ingin menggambarkan batas-batas daerahnya dulu melalui diagram kartesius. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui daerah mana itu yang akan dicari luasnya. Dan karena ini memiliki batas-batas, berarti daerah tersebut akan dibatasi oleh beberapa garis. Jadi langsung saja kita gambar. Nah, jadi setelah saya gambar itu menggunakan diagram kartesius, didapatkan bahwa pertama saya gambar dulu diagram kartesiusnya, yaitu gridnya seperti papan catur. Nah, kemudian kita gambarkan kurva Y dengan ditandai dengan garis berwarna ungu gelap yang seperti ini, yang melengkung ini. Nah, kemudian saya gambarkan juga sumbu X atau Y sama dengan 0, yaitu yang ini, yang berwarna biru gelap. Kemudian ada garis X sama dengan min 2, itu yang berwarna hijau. Nah, kemudian ada X sama dengan 3, yaitu yang berwarna merah. Nah, setelah kita gambarkan semuanya, maka kita bisa mengetahui bahwa ternyata ini daerah yang akan kita cari. Itu yang berwarna coklat ini, daerah yang akan kita cari. Nah, jadi untuk menghitung luas daerah tersebut, kita langsung bisa menggunakan integral tentu. Jadi kita integral tentukan kurvanya dengan menggunakan batas-batas yang ada, sehingga kita bisa mengetahui luas daerahnya. Jadi langsung saja kita integralkan. Nah, di sini bisa dilihat saya menggunakan minus. Kenapa saya menggunakan minus? Karena daerah yang kita cari ini berada di bawah sumbu Y. Nah, berada di bawah sumbu X. Jadi karena itu jika kita tidak memberikan minus, maka nanti ujung-ujungnya hasil perhitungan kita ini akan menjadi minus. Jadi di sini saya tambahkan minus seperti itu. Langsung saja kita kalkulasikan, kita hitung. Jadi L sama dengan atau luas daerah sama dengan minus integral batas dari min 2 ke 3 X kuadrat per 3 dikurang 4 dx. Jadi di sini kita langsung saja integralkan. X pangkat 2 per 3 itu menjadi X pangkat 3 per 3 dikali dengan sepertiga. Jadi langsung per 9. Kemudian kurang 4 atau minus 4 ini menjadi minus 4X. Nah, kemudian kita langsung integral tentukan. Atau maksudnya ini batas-batasnya langsung kita substitusikan. Yang pertama kita masukkan 3 dulu, kemudian dikurangi dengan minus 2. Nah, jika kita substitusikan 3 ke X jadi seperti ini. Nah, kemudian jika min 2 kita masukkan juga menjadi seperti ini. Nah, jadi hasil perhitungannya ini 3 kurang 12 dikurang min 8 per 9 dikurang min 8. Kemudian 3 kurang 12 menjadi min 9. Dan min 8 per 9 dikurang min 8 menjadi 64 per 9. Nah, nanti hasilnya yang dalam siku ini, dalam kurung siku, minus 145 per 9. Nah, oleh karena itu yang telah saya katakan di awal, jadi kita kasih minus di sini. Nah, sehingga hasil akhirnya yaitu L sama dengan 145 per 9. Maka luas daerah L adalah 145 per 9 atau approximate, atau kita mendekati nilai 16,111 satuan luas. Nah, kemudian kita melangkah ke soal yang kedua. Jadi, di sini kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang X tambah 3 dan Y sama dengan 0 di antara garis X sama dengan min 1 dan garis X sama dengan 2. Jadi tahap pertama yang akan saya lakukan kembali yaitu
Saya ingin menggambarkan batas-batas daerahnya pada diagram Cartesius. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui daerah-daerah mana saja yang akan kita cari luasnya. Nah, setelah itu kita dapatkanlah bahwa ternyata, oh ini daerahnya. Yang pertama di sini ada garis warna biru yang keterangannya kurva Y atau Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3 X pangkat 2 dikurang X tambah 3. Kemudian ada garis sumbu X atau Y sama dengan 0. Kemudian ada X sama dengan min 1 di sini berwarna hijau. Dan yang berwarna ungu ini X sama dengan 2. Oke, jadi setelah itu kita bisa melihat bahwa ada daerah yang berada di atas sumbu X dan ada daerah yang berada di bawah sumbu X. Nah, artinya apa? Artinya jika kita ingin mencari jumlah dari kedua luas daerah tersebut, berarti luas daerah yang berada di bawah sumbu X ini kita kalikan dengan minus, sehingga hasilnya menjadi plus, sehingga keduanya baru bisa dijumlahkan. Dan jadi untuk menghitung luas daerah tersebut dapat menggunakan integral tentu, yaitu L sama dengan, nah jadi pertama ini kita cari dulu luas daerah yang berwarna hijau, yaitu di min 1 dan 1. Nah jadi batasnya min 1 dan 1, min 1 hingga 1, X pangkat 3 dikurang X, dikurang 3 X pangkat 2 dikurang X tambah 3 dx, kemudian dikurang. Jadi dikurang ya, bukan ditambah. Kenapa? Karena seperti yang telah saya sebutkan tadi, supaya hasilnya ini tidak minus, kan luas daerah itu kan memang tidak ada yang minus, selalu plus. Nah, jadi ini kita minuskan karena hasil dari integral ini minus, jadi kita minuskan di luar, sehingga nanti hasil pencarian dari luas daerah yang berwarna oranye sini menjadi plus. Jadi dikurang dengan batasnya dari 1 sampai 2. Jadi X-nya 1 sampai 2. 1 sampai 2 integral dengan batas 1, 2 X pangkat 3 dikurang 3 X pangkat 2 dikurang X tambah 3 dx. Nah, setelah kita menuliskan seperti ini, baru kita selesaikan. Jadi kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ini. Ini kita integralkan jadi X pangkat 4 dikurang, di per 4. Kemudian 3X pangkat 2 ini menjadi X pangkat 3. Kemudian X menjadi X pangkat 2 per 2. Dan 3 menjadi 3X. Nah, ini untuk batas yang min 1 ke 1. Dikurang dengan sama, isinya sama ya, berarti hasil integralnya sama, tapi batasnya saja yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita langsung lanjut, kita masukkan batas-batasnya ke dalam hasil integral tadi. Nah, jadi ini pertama kita min 1 kita masukkan dulu ke sini, sebelah kiri, baru dikurang dengan min 1 yang sebelah kanan ini. Nah, setelah dituliskan seperti ini, setelah kita substitusikan ke dalam X-nya, lalu kita kurang dengan hasil dari pemasukan integral batas yang sebelah kanan ini. Jadi pertama kita masukkan 2 dulu ke dalam X-nya, yaitu adalah 2 pangkat 4 di per 4 dan seterusnya. Lalu dikurang dengan 1. Disubstitusikan ke X-nya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita hitung 1 pangkat 4 per 4, 1 per 4. 1 pangkat 3, 1. 1 pangkat 2 per 2, 1 per 2. 3 dikali 1, 3. Nah, kemudian di sini ada, kita kurangi dengan yang min 1 ini, min 1 pangkat 4, 1 per 4, dikurang min 1 pangkat 3. Min 1 ketemu min di luarnya, berarti positif 1. Kemudian ada min 1 pangkat 2, berarti 1 per 2, dikurang 1 per 2. Lalu di sini ada 3 dikali min 1, jadi min 3. Nah, kemudian di sini ada 2 pangkat 4, yaitu 2 pangkat 4 itu 4 pangkat 2, 16. 16 dibagi 4 ini sama dengan 4. Kemudian dikurang dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Kemudian 2 pangkat 2, 4 dibagi 2, yaitu 2. Dan 3 dikali 2, yaitu 6. Selanjutnya dikurangi dengan 1 pangkat 4 per 4. Nah, sama seperti ini. Karena dimasukkan dengan 1, jadi kita langsung lanjut saja ke bawah. Setelah itu kita kurangi. Kita lanjutkan operasi dasarnya.
1/4 dikurang 1/4 habis, min 1 dikurang plus 1 berarti min 2, kemudian min 2 dikurang min 2 habis, 3 di 3 dikurang min 3 berarti 6. Jadi 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Nah, kemudian di sini ada 4 dikurang 8 yaitu min 4, dikurang 2 min 6 ditambah 6 0 berarti 0, dikurang dengan 1/4 dikurang 1. Oh, ini bisa dulu, ini yang bilangan bulat. Min 1 tambah 3 ini 2. Nah, 2 ditambah 1/4, 2/4 dikurang 1/2, 1/3/4. Tapi karena minus di luar berarti dikali minus seperti ini. Nah, minus yang tadi ini yang di awal kita tambahkan itu kita kali masukkan jadi plus. Jadi 4 ditambah 1 3/4 atau luas daerahnya yaitu 5 3/4. Jadi maka luas daerah yang nomor 2 ini yaitu 5 3/4 atau jika didesimalkan menjadi 5,75 satuan luas. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Jadi kita misalkan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 diputar terhadap sumbu x pada 0,2, maka tentukan volume yang terbentuk. Nah, jadi untuk melihat menjawab soal ini, alangkah baiknya kita menggambarkan terlebih dahulu daerah mana yang akan kita putar, tapi dalam bentuk diagram kartesius dulu, dalam bentuk 2 dimensi dulu, supaya kita bisa mengimajinasikan seperti apa nanti bentuknya. Nah, kemudian jadi kita gambarkan dulu untuk garis yang ini, yang kurva ini, kurva fx yang berwarna biru ini. Kemudian ada garis biru, garis warna hijau yaitu sumbu y atau x sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 2 atau yang berwarna ungu. Nah, setelah digambarkan ketiga garis tersebut, baru kita bisa melihat daerah mana yang akan kita putar atau yang akan kita rotasikan. Jadi maka kita bisa dapatkan daerah yang berwarna biru ini yang akan kita putar. Jadi kemudian daerah yang berwarna biru ini akan kita putar dengan sumbu x, seperti kita akan putar ke bawah seperti ini. Kalau begini berarti sumbu y. Nah, jika kita putar ke bawah maka akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa garis yang melintang ini, yang horizontal ini merupakan sumbu x. Kemudian yang garis yang atas ke bawah ini merupakan sumbu y, dan yang berwarna biru ini merupakan sumbu z. Jadi ini sudah dalam bentuk 3 dimensi. Nah, jadi volumenya bentuk dari hasil kita memutar daerah yang berwarna biru ini, yaitu yang ini, seperti kerucut. Nah, untuk menghitung volume benda putar di sumbu x ini dapat kita menggunakan rumus V sama dengan atau sebagai volume sama dengan V dengan integral batas A sampai B, fx-nya dikuadratkan dx. Jadi ini merupakan rumus kita untuk mencari volume benda putar di sumbu x. Nah, jadi kemudian kita langsung saja substitusikan nilai A dan B, kemudian fx-nya juga. Jadi A-nya ini merupakan x1 dan B-nya merupakan x2, yaitu dari sini ke sini. Nah, kemudian fx-nya yaitu x kuadrat. Jadi kita langsung masukkan saja semuanya. Nah, sudah dimasukkan seperti ini. Kemudian x kuadrat dikuadratkan jadi x pangkat 4. Kemudian x pangkat 4 ini kita integralkan. Jadi x pangkat 5/5, kemudian V-nya di luar. Nah, jadi 0, batasnya 0 dan 2. Nah, kemudian kita substitusikan nilai integral batasnya. Jadi 2 pangkat 5 per 5 dikurang dengan 0 pangkat 5/5. Nah, kemudian ini habis karena ini 0. Kemudian 2 pangkat 5 itu 32/5. Jadi hasil akhirnya yaitu, maka volume benda putar tersebut adalah 32 V/5 atau
mendekati nilai 20,10619. Kemudian kita melangkah ke nomor 4. Jadi misalkan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat diputar terhadap semu y pada 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2. Tentukan volume yang terbentuk. Nah, jadi ini mirip dengan soal yang nomor 3 tadi. Bedanya itu dia diputar terhadap semu y, sedangkan yang tadi dia diputar terhadap semu x. Nah, untuk menjawab soal ini sama. Jadi kita pertama gambarkan dulu batas-batas daerahnya menggunakan diagram Cartesius sebelum kita rotasikan. Nah, jadi seperti ini sama. Nah, jadi kurvanya sama, bentuknya sama. Karena memang kurvanya sama dan batas-batasnya sama, maka gambar diagram Cartesiusnya juga sama. Nah, kemudian daerah yang berwarna merah ini akan diputar dengan terhadap semu y. Jadi dia akan diputar seperti ini. Nah, selanjutnya maka kita bisa melihat bahwa ternyata bentuknya seperti ini. Berarti kita bisa menggambarkan, kita bisa deskripsikan sebagai bentuk tabung, tapi ada mangkok di dalamnya, mangkok kosong. Baik. Kemudian untuk menghitung volume benda putar di semu y ini dapat menggunakan rumus berikut. Jadi setiap kita menghitung volume benda putar di semu y, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu volume sama dengan 2V integral batas A ke B X Fx Tx. Nah, jadi langsung saja kita pakai rumusnya. V sama dengan 2V sama dengan 2V. Nah, batasnya 0 sampai 2 X dikali X kuadrat. Jadi Fx di soal yang ini itu Fx di soal ini itu X kuadrat. Nah, kemudian X dikali X pangkat 2 menjadi X pangkat 3. Kemudian kita integralkan menjadi 3 menjadi X pangkat 4 diper 4. Nah, jadi selanjutnya seperti ini. Lalu kita substitusikan nilai-nilai integral batasnya, yaitu 0 dan 2. Jadi 2 pangkat 4 diper 4 dikurang 0 pangkat 4 diper 4. Nah, selanjutnya ini habis menjadi 0. 2 pangkat 4 itu 16 diper 4 itu 4. Jadi 4 dikali 2V yaitu 8V. Maka volume benda putar tersebut adalah 8V atau mendekati 25,13274. Baik, jadi itulah tadi presentasi saya mengenai jawaban UAS Kalkulus 2 saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.